Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, air. Kalau kita berbicara tentang air, air adalah sumber kehidupan gitu ya. Tanpa air kehidupan berakhir seperti itu. Nah, air juga dikenal sebagai pelarut universal karena bisa melarutkan lebih banyak zat di muka bumi ini. Tapi karena kondisi ini akhirnya air ini rentan tercemar polusi seperti itu. Nah, bahayanya seperti apa? Tidak hanya untuk ekosistem air, tapi juga untuk manusia karena kita bisa terserang penyakit yang berasal dari air yang tercemar. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu waspada penyakit akibat pencemaran air. Nah, kalau ngomong tentang lingkungan, nah ini kan menjadi sangat penting bagi kita untuk mengedukasi sedari dini terutama untuk anak-anak untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang fun fact cara menumbuhkan kepedulian anak pada lingkungan. Kita lihat poin yang pertama. Matikan lampu. Nah, sering banget ya. Ini hal yang simpel sebenarnya. Kalau kita berpikir gini, ya udahlah listrik kita yang bayar kok gitu ya. Enggak juga gitu ya. Tapi kita juga harus peduli terhadap lingkungan, membantu negara untuk lebih hemat energi atau hemat listrik gitu ya. Jadi kalau siang hari mungkin bisa kita ajarin nih, Dek, tolong dimatiin ya listriknya atau lampunya gitu ya. Apalagi kalau siang hari bisa itu buka jendela atau buka tiranya supaya nggak gelap-gelap amat. Atau kalau misal pas ruangannya nggak dipakai, ayo deh matiin lampunya biar hemat energi gitu ya. Selain hemat energi juga hemat di dompet gitu ya karena bayar listriknya nggak mahal-mahal. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Memilah sampah. Nah, ini juga penting bagi kita untuk mengajari anak-anak kita untuk bisa memilah sampah. Kalau di Indonesia ya mostly ini cuma dua gitu ya, organik sama anorganik. Tapi kalau Anda coba baca-baca artikel gitu ya, saya pernah baca artikel itu kalau di Jepang kalau nggak salah tidak hanya dua pemirsa tapi 22 jenis sampah mereka memilah and they can make it gitu dan mereka bisa gitu. Jadi kalau Jepang bisa, kita juga harus bisa ya. Setidaknya dua itu deh, organik sama anorganik. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Hemat air. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya, apalagi kalau pas mandi gitu ya. Nah, ini juga yang sering kelihatan nih kalau kita di tempat umum gitu ya. Kita sering lihat nih, kalau orang lagi sikat gigi, mereka yang hidupin keran, ini biasanya pas lagi sikat giginya, yang itu memakan waktu agak lama, itu kerannya hidup terus gitu ya. Nah, ini juga perlu diantisipasi, perlu diajarkan ke anak-anak kita, supaya kalau pas lagi gunain air keran, pas lagi sikat gigi, kerannya dimatiin dulu, nanti udah mau bilas-bilas baru dihidupin lagi kerannya. Ini bisa menghemat air gitu ya, apalagi kalau kita di kota-kota besar air sudah mahal banget, makanya kita harus hemat air gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Menanam pohon dan berkebun. Nah, ini juga menjadi sangat penting pemirsa, apalagi di masa pandemi gitu ya. Kita lihat banyak sekali orang-orang yang punya hobi baru berkebun atau farming gitu ya. Nah, kalau Anda tinggal di kota besar, ini menjadi agak susah gitu ya. Kalau di desa kan mungkin lahannya banyak, di depan rumah, di belakang rumah, di samping rumah gitu ya, di ladang atau di sawah ini bisa gitu. Tapi kalau kita tinggal di kota besar kayak Jakarta gimana, lahannya sempit, bisa vertical garden ya. Jadi kita bisa mengantisipasi itu dengan melakukan vertical garden. Oke, kita lanjut yang terakhir, diskusi masalah lingkungan. Penting bagi kita untuk juga ngobrol sama anak ya, nggak hanya ngomongin game atau main-main aja, tapi penting juga bagi kita untuk ngobrol berdua quality time sama anak untuk ngobrolin tentang lingkungan. Karena bagaimanapun ilmu itu bisa didapat sedari dini dan kita harus menanamkannya ke anak-anak kita. Oke, itu dia tadi cara menanamkan peduli lingkungan terhadap anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana sih cara untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan pada anak-anak kita. Karena ini menjadi sangat penting gitu ya. Kalau nggak dididik dari sekarang, kita tidak akan bisa melihat lagi pohon. Mungkin pohon itu akan menjadi sejarah gitu ya, yang tidak pernah kita lihat lagi, barang langka gitu yang tidak bisa dilihat sama anak-anak kita karena mungkin sekarang sudah dibangun ini, dibangun itu. Maka penting bagi kita untuk mendidik, mengedukasi anak-anak kita gitu ya untuk jauh lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk membahas bagaimana cara menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan pada anak telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Saskia Aulia Prima, MPASI psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Saskia, apa kabar?
Selamat pagi, sehat Mas, apa kabar? Alhamdulillah saya juga terima kasih Mbak Saskia. Mbak, hari ini kita akan membahas sebenarnya banyak orang nggak, apa ya, memikirkan ini sebagai sesuatu yang krusial gitu. Karena kalau ngomongin lingkungan ya ada pro dan kontra lah. Mungkin banyak yang sudah mulai mengajarkan, tapi ada yang bilang, "Oh belum juga," gitu. Nah, kita akan membahas hari ini bagaimana sih kemudian kita mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan pada anak-anak kita yang menjadi ya bagaimanapun mereka adalah generasi harapan bangsa yang nantinya mereka akan melanjutkan kehidupan ini ke depannya. Kalau mereka nggak peduli terhadap lingkungan ya agak susah juga ya. Kita lihat yang pertama adalah apakah benar mematikan lampu. Nah ini mematikan lampu ini menjadi cara kita ngajarin ke anak gitu Mbak. Untuk kemudian mereka dari hal yang kecil matiin lampu ini mereka bisa belajar tentang bagaimana mereka bisa peduli terhadap lingkungan. Gimana nih Mbak? Mhm. Setuju banget tadi yang diomongin di awal, bahwa kalau nggak mulai dari kecil, itu nanti anaknya kan memang nggak apa ya, nggak punya kesadaran atau nggak Betul. punya sayang sama lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita ngajarin tuh bener-bener emang dari kecil dan dari kegiatan yang sangat simpel atau sederhana. Mungkin kalau di rumah dari kecil banget bisa dicontohin kalau siang ya dimatiin, kalau banyak cahaya lampunya dimatiin. Mungkin bukan cuma lampu gitu, AC, kemudian juga apa ya, TV, hal-hal yang sebenarnya kalau nggak kita lagi pakai dan butuh listrik tuh harus dimatiin. Dan kalau di anak-anak itu kan, terutama mungkin kayak anakku yang masih balita gitu, kita nggak bisa terlalu banyak jelasin tentang bagaimana hemat energi itu berpengaruh pada lingkungan. Tapi mencontohkan dan membiasakan itu adalah pola pertama untuk anak bisa sayang sama lingkungannya. Untuk nanti pas lebih gede ya jadi bisa lebih tahu tuh kenapa sih kita alasan lebih logis kenapa sih harus matiin TV itu tadi atau matiin lampu itu tadi. Gitu. Oke. Sebenarnya kan mungkin ya susah-susah gampang kali ya Mbak Saskia ya untuk kemudian Betul. kita mengajari ke anak gitu kan karena mereka ya butuh waktu juga untuk menjelaskan bahwa energi itu sangat penting, energi itu harus dihemat-hemat gitu ya. Nah sebenarnya Mhm, butuh waktu berapa lama sih sehingga akhirnya anak-anak ini mulai dari kayak matiin lampu, mereka bisa mulai beradaptasi kan kalau nggak salah aku baca artikel mhm. itu ya orang bisa akan beradaptasi ke hal-hal yang baru itu kurang lebih di 21 hari gitu ya. Kalau di 21 hari ditempa terus matiin lampu matiin lampu matiin lampu, so otomatis di hari ke-22 or at least ya bulan kedua mereka udah biasa, oh harus matiin lampu kalau lagi keluar ruangan, oh harus matiin lampu kalau siang hari dan lain sebagainya. Berapa hari sih Mbak? Atau sebenarnya anak-anak setiap anak beda-beda tergantung bagaimana cara mendidik dari orang tuanya sendiri gitu Mbak? Iya, sebenarnya kalau penelitian tentang pembentukan habit ini tuh ada yang bilang 2 bulan, 3 bulan, tapi benar tiap orang itu nantinya beda-beda. Dan selain durasi waktu juga ini sih Mas, pemahaman anak di tiap tahap usia gitu. Betul. Jadi benar-benar ketika kan kalau kita lebih paham, memang kita jadi lebih sadar diri ya untuk melakukan hal itu. Tapi Mhm, selain itu juga terbiasa tuh juga jadi kayak, otomatis gitu kan, mhm. anak untuk melakukan hal-hal tersebut tadi. Jadi nanti semakin besar selain pembiasaan itu juga harus dilengkapi dengan semakin banyak exposure ke lingkungan dan juga semakin banyak nih penjelasan dari segala macam apa ya media pembelajaran yang mereka punya biar pembentukannya itu juga makin konsisten. Yang susah kan itu ya kita Mhm. mencontohkan dan juga mengkonsistensi kegiatan-kegiatan atau exposure untuk mereka supaya lebih melek sama peduli lingkungan ini Nah, gitu. itu juga ya, mencontohkan, jangan sampai ngajarin anaknya, "Dek, matiin lampunya ya." Kita orang tuanya Kita malah enggak. jarang PR lagi itu ya, jadi nanti anaknya malah Mhm, resist ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua, Mbak Saskia. Dengan mhm. memilah sampah ini menjadi salah satu cara jitu untuk menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan, gimana nih Mbak Saskia? Aduh ini penting Heeh. banget dan saya aja yang udah dewasa mungkin baru baru ngeh banget beberapa tahun lalu gitu ya dan, bener tadi kan diomongin kalau tempat sampah di sini tuh, nggak semuanya udah color, coordinated-nya udah coding-nya tuh udah di Mhm, mana-mana kayak gitu kan dan gimana cara mungkin bahkan bukan cuman dari buang sampah tapi bagaimana misalnya kita menggunakan hal-hal yang di rumah itu tuh bisa digunakan sebagai mainan nggak harus beli baru gitu. Jadi bin-nya pakai sesuatu yang kita udah ada sebelumnya bisa di-recycle atau nggak usah beli apa ya misalnya nggak usah beli barang-barang pasti terlalu banyak atau misalnya kalau misalnya belanja kita pakai tas yang nggak perlu harus pakai plastik kayak gitu itu kan juga sebetulnya adalah pembiasaan ya gitu dan apalagi itu perlu banget kita ngobrol banyak dengan anak dan anak perlu ngelihat kita kadang kan saya jadi ibu-ibu nih ya kalau lagi nggak iling mas gitu kayak ya udah plastik aja terus atau buang sampah ya
langsung dicampur aja gitu. Sementara kan itu yang dia lihat ya. Jadi dia taunya cuman oh buang sampah satu tempat tertentu. Itu kalau ada pemisahan dari kecil, kemudian juga ada apa ya, kita sering nonton atau baca buku atau berdiskusi nih tentang pentingnya itu kenapa, semakin dia besar itu tadi lagi-lagi semakin konsisten pemahaman dia. Tapi memang semuanya it starts with us dulu sih. Itu yang paling berat jadi orang tua ya, karena kita yang dilihat dulu. Kita pengen anak kita bisa sadar lingkungan, kalau kitanya belum, ini paling susah sih PR-nya gitu. Sebenarnya sebelum akhirnya mikirin ide-ide gimana cara ngajarinya, ya kita sebagai orang tua harus belajar dulu gitu ya berarti ya. Betul Oke. ya, harus cari tahu dulu. PR lagi gitu ya. Oke, poin yang ketiga adalah hemat air. Nah, tapi kan kalau anak-anak itu ya, aduh kalau pas lagi mandi ada anak yang susah mandi, iya ada. Tapi ada anak juga yang saking sukanya mandi, akhirnya buang-buang air gitu ya. Apalagi kalau pas lagi mau sikat gigi, airnya ngucur terus dari keran. Nah, hemat air ini juga sebenarnya salah satu hal yang penting untuk bagaimana mengajarkan anak peduli terhadap lingkungan gitu ya Mbak Saskia ya. Ya, in general semuanya ya, karena sebenarnya kan ini bukan tentang hanya menghemat energi, menghemat air, menyelamatkan lingkungan, tapi juga bagaimana anak tuh belajar menghargai, berempati dan mencintai hal yang sudah dititipkan ke dia dari yang di atas gitu. Jadi ini kan tentang itu juga ya gitu, dan bener banget air, apalagi anak kecil suka banget ya Mas main air. Itu memang perlu banget sih dari orang tua kita mencontoh lagi-lagi ya, mencontohkan. Itu bener banget, aku sepakat banget. Setiap kali sikat gigi itu kadang kita males ya. Jadi pas lagi sikat tetap dinyalain itu airnya. Nah, dari situ aja itu anak harus mulai diajarin. Kayak misalnya anak saya tuh usianya masih 3 tahun gitu. Dia kalau ada sesuatu yang kebuka, kesel banget dia tutup lagi gitu. Kalau misalkan itu ya, jadi tapi mungkin karena kita terbiasa juga gemes sama hal-hal kayak gitu gitu. Dan ketika itu nggak dilihat oleh anak kan, itu jadinya dia nggak tahu kalau dia udah gemes kan sebetulnya ya nggak apa-apa, nanti kalau udah lebih gede kita bisa ceritain kenapa walaupun kamu nggak gemes pun harus ditutup gitu. Jadi itu memang lagi-lagi benar salah satu cara mengajarkan yang paling sederhana untuk anak sedini mungkin. Kan juga dari bayi banget itu udah, maksudnya 6 bulan ketika dia udah makan kan udah mulai kita harus sikatin giginya kan. Itu juga dia harus udah lihat dari awal. Menjadi sangat penting sekali ya dari awal. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya adalah, nah ini yang agak happening selama pandemi nih Mbak Saskia, menanam pohon atau berkebun. Kalau mungkin di Jakarta agak susah, kalau misal tinggal di apartemen gitu ya kan agak susah juga. Mungkin vertical gardening juga bisa menjadi salah satu solusi ya. Ini juga sebagai bagaimana kemudian kita mengajari anak untuk jauh lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Iya, itu juga, dan benar sekarang di pandemi alhamdulillah lebih banyak ya hal-hal kayak gitu, dan udah banyak kalau anak-anak di kota tuh kita bisa entah mungkin beli atau entah kita mungkin dapat kit buat gardening. Itu lumayan banget sih, dan itu tuh mengajarkan, bukan cuma mengajarkan mereka peduli lingkungan lagi-lagi, kemudian empati tadi, compassion, tapi juga mengajarkan proses. Di dunia sekarang anak-anak itu kan proses tuh hampir minim sekali gitu ya, apalagi dunia digital semua screen gitu, dan kita bukan hanya proses minim tapi juga kegiatan anak bergerak itu menjadi minim. Sementara pertumbuh kembangan anak itu tuh otaknya berlaku dengan cepat atau bergerak dengan cepat kalau dia juga bergerak gitu. Jadi gardening ini selain buat mencintai lingkungan, juga buat perkembangan otak anak itu bagus karena dia megang langsung, dia menumbuhkan langsung, kemudian itu tadi dia melihat proses dari bibit sampai dia benar-benar jadi tumbuhan. Itu jadi rangkaian pendidikannya tuh karakternya lengkap gitu kalau kita bisa memberikan itu. Ya walau sebagai ibu-ibu saya tahu kadang-kadang saya juga suka aduh gimana ini ya, suka bingung, tapi lagi-lagi kita yang harus ngebiasain sebelum kita punya ekspektasi ke anak itu mau seperti apa gitu. Nah itu dia, aku suka dengan kita punya ekspektasi ke anak, tapi juga kita punya ekspektasi ke diri kita sendiri untuk menyesuaikan ekspektasi kita untuk ke ekspektasi anak. Wah ini banyak banget kata ekspektasi ya. Tapi setidaknya ya kita sebagai orang tua harus ya punya satu standar khusus gitu ya, parameter yang kita, sebelum kita nyuruh ke anak kita juga harus punya satu role khusus di mana kita sudah do something yang akan kita minta ke anak do something-nya gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Nah ini juga menjadi sangat penting meskipun agak berat gitu ya. Diskusi masalah lingkungan menjadi sangat penting ya Mbak ya. Tapi kalau boleh tanya nih, sebenarnya di usia berapa sih, di range usia berapa anak-anak udah mulai diajak diskusi ngobrol-ngobrol tentang masalah lingkungan gitu Mbak?
Sebenarnya, maksudnya bisa dari kecil tapi topik diskusinya yang nanti Oh, oke. berbeda ke apa Mhm namanya, topiknya kan semakin semakin besar semakin berat ya, mhm. terutama kalau udah remaja, remaja sekarang pinter-pinter banget Mas gitu. Jadi udah bisa mulai dijelasin cycle-nya, kemudian efeknya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin SD udah mulai gitu ya, bagaimana sih kita, mendapatkan air gitu, terus dia jadi detektif listrik gitu kan, ini kalau misalkan, mati terus harus gimana dan lain sebagainya itu mereka udah tahu tuh, bisa bisa mulai diajarin. Nah kalau TK atau yang di bawahnya mungkin sekedar misalnya kalau misal lampunya nggak dimatiin nanti, tiba-tiba, ya kalau aku paling gampang tokennya mati karena listriknya mati gitu, nanti Mhm. kamu nggak bisa nonton dong gitu. Jadi yang lebih gampang dicerna sama dia gitu penjelasannya dan bertahap. Ketika remaja itu udah bisa mulai volunteer mungkin, ikut community gitu ya dan kita menggunakan berbagai macam media. Yang perlu diingat sebetulnya anak-anak generasi alfa, sekarang itu tuh memang dia terbiasa dari lahir punya pembelajaran yang interaktif karena kan lahir-lahir udah ada screen ya Mmm. dan heboh gitu nggak kayak kita zaman dulu ya Mas. Jadi kalau kita ngajarinnya satu arah, kita cuman misalnya dia disuruh baca aja sendiri itu akan lebih baik kalau sambil kita temenin, sambil kita lengkapi dengan video, buku cerita, storytelling, dia kegiatan langsung juga. Jadi lebih cepat paham. Jadi lebih ke caranya dan intensitas topiknya sih dalam mendiskusikan kepedulian lingkungan ini. Oke, cara dan intensitas topiknya seperti apa untuk kita bisa diskusi masalah lingkungan bareng sama anak-anak kita. Semoga apa yang disampaikan Mbak Saskia hari ini bisa menjadi insight gitu ya untuk para orang tua gimana sih cara menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan pada anak-anak kita. Terima kasih Mbak Saskia Aulia Prima Terima MPSI Psikolog dari kasih. 3 Generasi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan untuk seluruh orang tua yang ada di Indonesia. Terima kasih Mbak, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada penyakit akibat pencemaran air. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, untuk membahas tema kita hari ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Rosvitasari M. Biomed SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Selamat pagi Dokter Ros, apa kabar? Ya, selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya dok ya, semoga sehat-sehat terus untuk Ya, keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit gitu ya dok ya. Oke dok, hari iya, ini terima kita akan kasih. membahas tentang waspada penyakit yang berasal dari pencemaran air seperti itu. Nah ini kan menjadi sangat penting apalagi kalau kita berbicara air gitu ya dok ya. Ya kita kayaknya nggak bisa hidup tanpa air ya dok ya. Iya, Apalagi betul. kalau kita di kota-kota besar yang kayaknya air seperti Jakarta mungkin air tanah kita udah nggak bisa punya lagi gitu, nggak bisa dikonsumsi karena mungkin kandungan ya banyak sekali lah yang tidak baik untuk kesehatan kita seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang air, yang masuk kategori air yang sehat ini indikatornya apa saja sih, Dok? Iya, jadi sebenarnya ini juga harus dibedakan air yang sehat dan air layak minum seperti Oke. itu. Jadi berdasarkan Permenkes sendiri tahun 1990 ya, Permenkes nomor 416 di situ dibedakan jadi air yang bersih dan air yang layak minum atau air yang sehat. Jadi ini semua ada indikatornya, ada standarnya berdasarkan dilihat dari pemeriksaan fisik tentunya, dia tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, kemudian dari kimia berdasarkan pemeriksaan kimia di sini tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Kemudian berdasarkan biologis di sini tidak mengandung bakteri yang bisa menyebabkan penyakit apabila itu dikonsumsi. Oke oke. Berarti, ada 2 gitu ya, air yang sehat Iya. dan air yang layak minum seperti itu. Nah, kalau kita berbicara secara umum di Indonesia, Dok, sebenarnya kondisi air kita ini seperti apa sih? Maksudnya apakah, kedua faktor ini yang tadi dokter sebut, sehat dan layak minum sudah ada atau ada di beberapa titik yang kayaknya masih kurang? Kan kita juga melihat bagaimana kemudian teman-teman kita di timur sana kan juga kekurangan air juga seperti itu. Atau kemudian nggak usah jauh-jauh ke timur deh, di Jakarta aja kan tingkat polusinya juga lumayan tinggi gitu. Bagaimana kemudian kondisi
air di Indonesia secara umum? Iya, jadi berdasarkan beberapa data yang saya baca, itu memang air di Indonesia sendiri ini yang pertama tentunya kita sudah hampir mengalami krisis air bersih ya, terutama di era pandemi COVID ini. Yang pertama karena kebutuhan akan air bersih meningkat. Tentunya dengan adanya pandemi, masyarakat akan semakin sering mandi, semakin sering mencuci tangan, jadi kebutuhannya akan meningkat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini kelangkaan dari air bersih tersebut, krisis air. Kenapa? Karena tutupan hutan kita ini makin lama makin sedikit, makin menurun. Contohnya di daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, sehingga kebutuhan meningkat, tapi ketersediaannya sendiri semakin menurun. Ditambah lagi dengan adanya limbah, karena yang paling banyak di Indonesia ini limbah domestik, yaitu limbah rumah tangga. Mungkin kalau di negara maju limbah industri ya, tapi kalau di Indonesia sendiri itu limbah rumah tangga. Jadi itu juga membuat kelangkaan air bersih. Di satu sisi kebutuhan meningkat, di satu sisi krisis. Oke, berarti memang baik itu pencemaran ke air. Kalau data yang saya baca juga di Jakarta ini 65% sampah yang akhirnya berakhir di sungai atau di laut, 65%-nya berasal dari domestik atau rumah tangga. Berarti ini menjadi satu kasus yang sangat penting kalau dibandingkan domestik antara industri juga gitu ya. Ini berarti apa ya, edukasi untuk ke seluruh rumah tangga menjadi sangat penting berarti ya dok ya? Iya, betul. Jadi memang kita sendiri seharusnya lebih bisa menjaga kondisi lingkungan sekitar kita supaya ekosistemnya itu jadi lebih baik gitu, sehingga tidak mengalami kelangkaan air. Yang sederhana saja itu sebaiknya kita menanam pohon atau menanam tanaman di sekitar rumah, seperti itu akan lebih baik gitu untuk membantu agar kedepannya tidak terjadi kelangkaan air bersih. Karena yang saya baca juga itu diperkirakan tahun 2045 akan terjadi krisis air bersih apabila kita terus seperti sekarang tidak menjaga air bersih yang ada. Waduh, 2045 ya dok ya, tinggal 24 tahun lagi dok. Wah, sangat mengerikan sekali gitu ya dok ya, kalau 2045 apalagi kalau ya nggak bisa jaga-jaga self awareness kita, bagaimana kemudian nggak usah jauh-jauh kemana-mana, di Jakarta aja kita punya 13 das, daerah aliran sungai pun 13-13-nya sudah contaminated semua gitu kan, agak mengerikan juga gitu ya. Nah tapi sebenarnya kalau kita berbicara air yang tidak sehat, biasanya kandungan apa sih dok yang ada di dalam air tersebut dok, yang akhirnya bisa membahayakan untuk kesehatan tubuh kita dan juga pastinya ekosistem air itu sendiri gitu? Ya, jadi di sini kandungan-kandungannya contohnya seperti timbal, kemudian deterjen, yang itu yang sehari-hari ya, jadi yang suka mungkin mencuci di sungai. Nah itu sebenarnya bisa sangat membuat mengkontaminasi air sungai, dimana itu kan menjadi badan air ya, yang tentunya ada beberapa orang kadang itu dipakai mandi, cuci, seperti itu. Kemudian deterjen, favorit, ya, kemudian membuang popok sembarangan. Betul. Membuang popok sembarangan. Nah itu sangat bisa sebagai faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap air. Kemudian membuang sisa-sisa sampah dari limbah-limbah rumah sakit, misalkan seperti itu. Kemudian membuang pil KB, bekas jarum suntik KB. Nah itu sangat bisa menjadi faktor untuk membuat air itu menjadi terkontaminasi. Itu bisa disebut sebagai kerusakan dari domestik sendiri. Oke, berarti memang sangat penting bagi kita untuk peduli ya. Kalau tadi salah satunya popok, diapers yang memang menjadi problematika, apalagi kalau ya itu perintilan-perintilan di dalam popoknya belum dibersihin ya dok ya. Nah kalau kalau bisa baik untuk popok untuk anak-anak maupun popok atau diapers untuk lansia kan sekarang juga banyak ya, jangan dibuang sembarangan lah ya. Sekarang kan banyak itu yang daur ulang popok untuk kemudian di-create menjadi satu barang baru lagi ya, kalau bisa dikumpulin dulu, dibersihin dulu gitu ya supaya tidak
mencemari lingkungan. Nah, oke, kalau tadi ada deterjen, kaporit dan lain sebagainya yang timbal juga gitu yang ada di dalam air itu sendiri yang bisa membahayakan baik untuk ekosistem air dan untuk kesehatan kita sebagai manusia. Sebenarnya penyakit-penyakit apa saja dok yang mungkin bisa sangat mungkin gitu ya bisa terjadi bagi kita yang akhirnya mengonsumsi minuman atau air yang sudah terkontaminasi atau tercemar polusi-polusi tersebut, dok? Jadi memang penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan itu banyak sekali. Yang paling sering nih, paling gampang ditemui sehari-hari yaitu diare. Nah, diare ini penyebabnya sebenarnya bermacam-macam. Jadi penyebabnya juga bisa karena tertular dari feses orang yang sakit yang kemudian itu mengkontaminasi air dan kemudian terminum seperti itu. Jadi diare itu bisa disebabkan karena Vibrio cholera, karena bakteri Vibrio cholera, karena tifus. Nah, tifus sendiri mungkin banyak yang tahu ya, tifus itu juga bisa dari kontaminasi air. Kemudian hepatitis A, kemudian penyakit-penyakit yang karena menelan seperti limbah-limbah industri itu juga bisa. Contohnya misalkan ikan atau kerang, dia menelan limbah-limbah industri tersebut, kandungan-kandungan kimia. Kemudian terakhir kita yang makan, manusia yang makan. Nah, itu efek akumulasinya itu jadi racun tersebut ada di dalam tubuh kita dan itu bisa menyerang seluruh sistem organ, tidak hanya pencernaan saja yang berakibat diare, bisa sampai ke sistem saraf pusat, seperti itu ginjal juga bisa, liver juga bisa. Jadi memang efeknya sangat banyak sekali, sangat luas. Bukan hanya efek akut, tapi juga ada efek kronis, jadi efek jangka panjang. Oke, berarti wah ini sangat luar biasa mengerikan sekali bagaimana kemudian ketika kita mengonsumsi air atau minuman yang terkontaminasi ini bisa berbahaya sampai ke saraf pusat dan lain sebagainya ya dok. Ini sangat mengerikan sekali. Oke dok, nanti mungkin di segmen selanjutnya kita akan membahas kalau ada orang mengonsumsi gitu ya, air yang akhirnya terkontaminasi tersebut sebenarnya di range usia berapa orang-orang yang masuk golongan rentan terkena penyakit-penyakit yang sudah disebutkan oleh dokter tadi, apakah anak-anak atau lansia bahkan orang produktif yang mungkin secara genetik imunitasnya juga baik, bisa juga terserang penyakit tersebut, tapi nanti di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada penyakit akibat pencemaran air. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Masih bersama dengan Dr. Rosvita Sari M. Biomed SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Dr. Ros, kita lanjut lagi ya dok ya. Oke. Dok, tadi kan kepotong nih break. Sebenarnya yang rentan gitu masuk usia atau golongan yang rentan terpapar penyakit gara-gara mengonsumsi air yang sudah terkontaminasi ini di range usia berapa dok? Apakah kemudian, kan kita sering dengar ya dok ya, kalau di masa pandemi ini anak-anak atau lansia ini mereka adalah orang-orang yang rentan terhadap penyakit gara-gara mereka untuk imun sistemnya anak-anak belum terbentuk sempurna dan lansia imunnya sudah menurun gitu. Tapi apakah kalau untuk penyakit yang sudah dari air yang sudah tercemar polusi gini ya dok ya, ini hanya berlaku di dua ini atau sebenarnya juga orang yang produktif dengan imun sistem yang baik juga bisa saja terpapar penyakit gitu dok? Iya, jadi sebenarnya memang benar seperti yang dikatakan tadi, yang rentan itu anak-anak dan lansia. Tapi pada usia produktif sendiri itu juga tetap bisa memiliki risiko untuk terpapar dari air yang tercemar ini. Kemudian ada juga beberapa usia selain anak-anak, lansia, ibu hamil. Nah, ibu hamil itu juga sangat rentan untuk terkena akibat dari pencemaran air. Penyakit-penyakitnya tentunya sama saja, contohnya diare, kemudian hepatitis, kemudian ada juga infeksi, bisa juga mengenai kulit. Nah, jadi sama saja. Memang kalau yang di satu sisi anak-anak karena tentunya
belum sempurna dari sisi sistem imunnya. Sedangkan yang lansia atau usia tua itu tentunya karena imunnya sudah menurun, jadi metabolisme menurun, otomatis fungsi-fungsi dari pertahanan imun sendiri juga menurun. Tapi kita harus tetap waspada. Jadi walaupun usia produktif, nah itu juga harus tetap waspada terhadap pencemaran air. Karena apabila kita mengkonsumsi air yang tidak terjamin kebersihannya, itu juga bisa terkena salah satu penyakit yang saya sebutkan tadi. Oh, oke. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang usia, ya memang rentan antara anak-anak dan juga lansia. Tapi bukan berarti yang usia produktif juga kayak nggak apa-apa, sehat-sehat terus. Nggak juga ya, tetap juga bisa. Apalagi kalau pas Iya. imun atau kondisi tubuh lagi nggak fit atau lagi down gitu ya, Dok ya. Oke, tadi kan dokter juga sempat menyebut ibu hamil nih, Dok. Nah, kita kan tahu nih ibu Iya. hamil ini kan, aduh, kalau kita ngomong ibu hamil ya, Dok ya, itu kan sensitif banget, harus dijaga banget, ekstra banget untuk kesehatannya gitu ya. Ya, kesehatan ibunya, ya kesehatan bayinya juga atau janinnya gitu. Nah, ada nggak sih, Dok, maksudnya kayak dampak buruk yang ya amit-amit lah ya, kita doanya sih tidak seperti itu. Tapi ada tidak ketika ada ibu hamil gitu ya, yang mengonsumsi air yang akhirnya terkontaminasi, ini dampaknya ke janin seperti apa sih, Dok? Iya, betul. Jadi ada memang contohnya, ini salah satu contoh bahan kimia saya sebutkan ya. Misalkan itu bekas timbal. Jadi apabila mengkonsumsi air yang tercemar, contohnya timbal, itu bisa memberikan efek jangka panjang malah, bukan hanya jangka pendek yang sekedar mual muntah sehingga dehidrasi pada ibu hamil. Tidak hanya itu, jadi bukan hanya juga bisa terjadi kelahiran prematur juga bisa. Kemudian yang efek jangka panjangnya, dia akan menginfeksi si janin sendiri. Jadi akan mempengaruhi si janin sendiri sehingga nanti bisa terjadi gangguan IQ, gangguan perilaku. Nah, hal-hal seperti itu tentunya tidak diinginkan kan oleh ibu hamil. Jadi karena memang efeknya efek jangka panjang seperti gangguan perilaku, gangguan IQ sendiri. Nah, itu yang nantinya dampaknya berat karena itu kan dampak jangka panjang kan. Memang sulit sih untuk mendeteksi hingga ke sana, itu sulit. Tapi harusnya sejak dini, sejak hamil, kita lebih waspada lagi dalam mengkonsumsi air, terutama untuk air minum ya. Oke, Dok. Sebelum kita lanjut, Dok, nanti mungkin aku mau tanya sebenarnya kondisi seperti apa sih yang kira-kira harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya, Dok ya. Ini urgent banget harus dibawa, dan kondisi apa yang masih bisa dirawat di rumah sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, sebelum kita tanya tentang hal tersebut, aku mau bacakan DM Instagram ya, Dok ya. Ini dari @indan_89. Dok, saya ingin tanya, apakah air dengan pH tinggi itu baik untuk tubuh ya? Apa yang dimaksud dengan pH? Nah, gimana nih, Dok? pH tinggi untuk air ini sebenarnya baik atau tidak untuk tubuh, dan yang dimaksud dengan pH ini seperti apa gitu ya? Silakan, Dok. Iya, jadi sebenarnya begini, ini pertanyaannya bagus ya. Ini juga masuk ke dalam kriteria yang saya sebutkan di awal. Apa sih itu air bersih, yang termasuk air sehat, air layak minum. Nah, ini masuk ke dalam salah satu kriteria yang standar secara kimia. Jadi memang benar air bersih itu ada standarnya sendiri, dan untuk air minum pun ada standarnya sendiri. pH itu di sana melambangkan asam basa. Jadi asam basa dari suatu air untuk layak dikonsumsi atau tidak. Jadi pH yang baik untuk air minum itu rata-rata di angka 7. Jadi tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Tapi di sini juga kita perlu mengetahui bahwa setiap parameter dari pH itu berbeda-beda tergantung alat. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi tidak bisa terlalu baku. Intinya sih rata-ratanya kita ambil di angka 7. Jadi tidak terlalu asam dan tidak basa. Kalau di bawah 7 kan itu asam. Kalau misalkan di atas 7 dia basa. Tapi tetap kembali lagi ke masing-masing parameter alat. Oke ya, berarti memang standarnya di angka kurang lebih di 7 itu ya, Dok ya, yang pas di tengah-tengah untuk kita konsumsi seperti itu ya. Nah, semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Indah tadi ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Baik, Dok, kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, Dok. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, maksudnya kayak kondisi yang, kalau tadi kan dokter menyebut salah satu yang bisa terjadi adalah diare kan gitu. Nah, sebenarnya di kondisi seperti apa yang benar-benar ini harus dibawa ke rumah sakit, atau di kondisi yang seperti ini masih bisa ditangani sendiri di rumah gitu, Dok? Iya, jadi memang akibat pencemaran air ini yang akut yang bisa kita kenali itu
pasti diare kan yang paling Nah, cepat habis betul. mengkonsumsi air yang tidak bersih, kemudian diare atau mencret. Nah, ini yang perlu segera dibawa ke rumah sakit atau dikonsultasikan dengan dokter apabila mual muntahnya itu berlangsung terus-menerus dan sudah diberikan obat bebas untuk mual muntah, tapi itu masih terus berlangsung, kemudian ada nyeri perut yang hebat, ada buang air besar darah, bercampur dengan darah, diarenya. Nah, itu harus segera dibawa untuk konsultasi dengan dokter, karena ditakutkan nanti infeksinya akan bertambah berat dan juga ditakutkan terjadi dehidrasi yang tentunya apabila terjadi dehidrasi tidak bisa ditangani di rumah kan, itu perlu pemberian cairan intravena. Oke, oke. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang penyakitnya, kalau tadi kan ada kondisi di mana bisa ditangani di rumah dan juga harus dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya kalau akhirnya ya orang berpikir, ah baru begini aja, begini aja. Ini kan banyak yang akhirnya menyepelekan nih dok. Yang akhirnya harusnya dibawa ke rumah sakit tapi masih dibawa ke di rumah saja dan dengan penanganan yang seadanya. Sebenarnya ada nggak dok komplikasi yang ya dengan worst skenario ketika itu tidak benar-benar ditangani dengan baik oleh dokter di rumah sakit dok? Jadi yang memang benar-benar itu contohnya ya nyeri perut yang hebat ya seperti tadi. Jadi memang yang komplikasinya nyeri perut hebat sampai penurunan kesadaran bahkan. Oh, Penurunan kesadaran, iya karena tentunya infeksi itu bisa menyerang sistem saraf pusat juga sehingga itu akan mempengaruhi kesadaran. Nah, dehidrasi juga mungkin kalau orang awam agak sulit juga ya, tanda dehidrasi itu apa? Seperti itu kan. Kulit kulit semakin keriput, kemudian mual muntahnya hebat lebih dari 10 kali semisal, kemudian mata cekung, lidah kering. Nah, itu yang benar-benar perlu diperhatikan, terutama kalau sampai ada pingsan misalkan, itu berarti kan sudah salah satu dari penurunan kesadaran ya. Mungkin kalau orang awam melihatnya tiba-tiba pingsan karena saking lemas, nah itu harus segera dibawa. oke, Ini ini sangat. komplikasinya. Ya, ini sangat mengerikan sekali ya dok ya, bagaimana kemudian bisa dampaknya sangat luar biasa dari komplikasi yang tidak ditangani dengan baik. Makanya kalau udah ya kerasa ada sesuatu yang nggak enak di badan, kadang-kadang mungkin berpikir, ah kemarin kayaknya habis jajan beli minum air di luar sana gitu ya. Ya cepet-cepet langsung ke dokter, langsung konsultasi, langsung berobat gitu ya dok ya. Karena ini menjadi sangat penting gitu kalau kita berbicara tentang bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita dari air yang kita konsumsi. Tapi dok gini, sebenarnya kalau kita mengonsumsi air yang terkontaminasi kan kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya dok ya, karena kan air kadang-kadang kelihatan, apalagi kalau berwarna kan kita nggak ngerti ini terkontaminasi atau enggak. Sebenarnya masa inkubasi ketika orang oh dari minumnya gitu ya sampai akhirnya mungkin muncul gejala, sampai akhirnya mungkin tadi diare, sakit perut dan lain sebagainya, ini biasanya berapa hari sih dok terjadi dari kita minum sampai kemudian muncul gejala dan sakitnya ini dok? Nah, ini dia yang menarik ya. Jadi memang sebenarnya ini berbeda-beda. Jadi apabila kita mengkonsumsi air yang belum terjamin kebersihannya, itu berbeda-beda tergantung dari bakteri apa atau kandungan kimia apa yang ada di dalamnya. Semisal bakterinya itu hanya berupa E. coli atau Vibrio cholera atau Shigella yang sering disebut dengan disentri, BAB darah, itu gejalanya cepat sekali dari sekitar kemarin minum 2 hari kemudian ke 3 hari sudah bisa muncul gejala. Tapi apabila misalkan itu hepatitis, nah itu yang agak lama, hepatitis A tentunya. Oke, akan berbeda-beda ya dok ya masa inkubasinya. Tapi sebenarnya kalau masa inkubasi berbeda-beda, apakah ini juga berpengaruh pada cara tindakan pengobatannya dok? Pengobatannya suportif ya. Suportif itu dalam artian apabila ada mual muntah hebat, ada nyeri perut, mencret yang lebih dari 10 kali. Nah, itu kita pemberian cairan infus segera. Jadi karena kan otomatis apabila mual muntah hebat, seseorang tersebut yang keracunan air yang terkontaminasi tentunya tidak bisa langsung menggantikan cairan dengan minum air ataupun minum obat kan, otomatis harus rawat inap, kemudian diberikan infus. Jadi ya memang pada intinya harus segera memeriksakan diri ke dokter. Oke, berarti juga harus rutin periksa ke dokter menjadi sangat penting gitu ya dok ya? Iya betul, karena pada idealnya sendiri ini kan kita harus melakukan medical check up ya sebenarnya setiap 6 bulan sekali idealnya. Jangan menunggu ada gejala dulu
baru kita datang berobat. Iya dok ya, jangan nanti kalau udah sakit malah ya hilang waktu, hilang semua-muanya Iya, gitu ya dok ya. Baik dok, iya, nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas, kalau tadi kan kita sudah membahas nih tentang bahaya penyakitnya apa, terus kemudian gejala dan lain sebagainya hingga pengobatan. Nanti di segmen terakhir kita akan mencoba mengedukasi masyarakat bagaimana sih tips gitu ya, cara-cara simpel yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan air yang ada di sekitar kita supaya kita tidak kena penyakit gara-gara air yang ada di sekitar kita tercemar gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Kita masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada penyakit akibat pencemaran air. Masih bersama dengan Dr. Rosvita Sari, MBiomed, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong. Dr. Ros, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal atau beberapa cara atau tips gitu ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan air yang ada di sekitar kita ya dok ya. Yang pertama adalah tidak membuang sampah ke saluran air. Nah ini dok, ini kayaknya agak berat dok. Kalau kita berbicara kayak di Jakarta gitu ya dok ya, kita punya 13 DAS, 13 daerah aliran sungai yang dimana 13-13-nya ya upaya pemerintah tidak berhenti-berhenti gitu ya, tidak berhenti, tapi bagaimana kemudian self awareness dari kita untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan ini menjadi sangat penting. Apakah kemudian menjaga ya tidak buang sampah ke saluran air ini menjadi sangat penting juga dok untuk edukasi ke masyarakat gitu? iya. Jadi memang sebenarnya itu hal yang paling simpel ya, yang paling Yes. mudah, sederhana yang bisa kita lakukan saat ini. Ya jangan membuang sampah sembarangan karena itu memberikan dampak yang sangat luas. Tidak hanya yang terlihat mata saja kotor, tidak seperti itu saja, tapi itu juga bisa memberikan dampak pencemaran air, di mana yang nantinya pencemaran air itu sendiri akan berdampak ke kita juga, akan kembali ke kita juga. Jadi misalkan itu mandi, itu untuk minum, untuk cuci-cuci, itu akan tetap saja berdampak kembali kepada kita. Nah, apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu ya dok ya, Iya, bahasanya. betul. Jadi jangan sampai kemudian kita komplain, wah ini lingkungannya nggak bersih, ini pemerintah gimana sih? Kitanya sendiri buang sampah sembarangan gitu ya dok ya, jangan seperti itu Iya, ya. betul Oke dok, kita sekali. lanjut poin yang kedua adalah mendaur ulang barang bekas. Nah dari hal yang simpel seperti ini kan mungkin dengan mendaur ulang kita tidak akan bisa ya setidaknya meminimalkan buang-buang sampah keluar gitu ya dok ya. Mendaur ulang Iya. sampah bekas ini gimana nih dok? Jadi memang pertanyaannya pasti apa sih hubungannya mendaur ulang sampah bekas dengan air bersih gitu Yes. kan? Nah, memang itu sebenarnya sangat berhubungan sekali karena dari sampah, terutama di sini sampah plastik ya, sampah plastik yang memang sekarang sedang lagi tren kan, kita kemana-mana pasti mengurangi sampah plastik, bawa kantong belanja sendiri itu hal yang paling mudah. Bawa kantong belanja sendiri, tujuannya apa? Mengurangi sampah plastik, jadi kita tidak membuang limbah plastik karena itunya tentu sulit untuk terurai kan, yang nantinya dia akan mengotori dari dan mencemari dari badan air sendiri yang tentunya akan membuat krisis dari air bersih. Jadi hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan, hindari menggunakan kantong plastik. Apabila kita berbelanja, selalu bawa tas belanja sendiri ya. Jadi yang bisa digunakan berulang-ulang. Itu hal yang paling sederhana deh yang bisa kita lakukan saat ini. Betul, sampah plastik ini menjadi ya satu hal yang sangat mengkhawatirkan karena Indonesia masuk top 3 ya dok ya, antara Cina, India dan juga Indonesia. Ini prestasi yang tidak membanggakan sama sekali karena kita juga dikenal sebagai salah satu negara dengan plastic ocean yang juga luar biasa besar gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga dok. Pisahkan limbah kimia dari saluran air. Nah ini juga menjadi sangat penting dok ya. Bagaimana kemudian limbah kimia jangan sampai dibuang sembarangan. Tadi juga dokter menyebut ya, salah satunya mungkin limbah kimia yang sehari-hari kita pakai, deterjen, kapolri dan lain sebagainya yang akhirnya bisa merusak lingkungan gitu ya dok ya? Iya betul. Jadi memang betul, pisahkan limbah kimia, terutama apabila kita mungkin yang masih sering cuci-cuci di sungai, jangan ya jadi jangan mencuci deterjen seperti itu di sungai. Nanti
akhirnya yang itu akan membuat terkontaminasi dan itu akan kembali lagi kepada yang menggunakan air sungai tersebut, baik itu untuk mandi. Jadi tidak hanya berbahaya saat diminum saja, tapi misalkan itu digunakan mandi, itu juga bisa berbahaya karena ya dampaknya tidak hanya ke pencernaan kan, tapi bisa ke kulit juga, ke mata juga. Ke mata itu juga bisa berdampak dari pencemaran air sampai mengakibatkan kebutaan. Jadi memang benar-benar harus berhati-hati dengan bahan kimia. Oke, memang harus sangat berhati-hati ya dok. Oke, kita lanjut Iya. poin yang selanjutnya dok. Rutin membersihkan saluran air. Nah ini juga menjadi sangat penting ya dok ya. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan kita dengan rutin membersihkan saluran air. Gimana nih dok? Iya, jadi memang yang paling sederhana rutin membersihkan saluran air. Contohnya mungkin di tempat lingkungan tinggal kita aja ya. Kalau misalkan cangkupan yang paling sederhana lah di sekitar lingkungan kita. Jadi memang kita harus rajin membersihkan saluran air. Jangan sampai banyak sampah, terutama sampah plastik yang nantinya itu mengakibatkan sulit terurai. Kemudian akhirnya akan berdampak juga kan tentunya ke air tanah kita apabila itu sampah-sampah plastik tersebut sulit terurai. Jadinya kita akan terjadi krisis air bersih. Oke ya, menjadi sangat penting juga ya dok ya. Terakhir dok, menanam pohon bagi yang memungkinkan ya. Kalau tidak ada lahan di rumah ya mungkin menanam pohon di tempat-tempat lain yang bisa menanam pohon gitu ya. Ini menjadi sangat penting juga ya dok ya. Iya betul. Jadi memang kesannya mungkin pertanyaannya apa sih hubungannya menanam pohon sama air bersih gitu ya. Nah hal yang sederhana nih gambaran yang bisa saya berikan. Misal ada air hujan tersebut tentunya akan masuk ke tanah menjadi air tanah kan. Nah, agar itu bisa menjadi sumber air buat kita, dia akan ditampung, akan ditarik oleh akar pohon. Nah, jadi disitulah hubungannya kenapa pohon itu bisa sebagai penyimpan air, bahasa sederhananya seperti itu. Sehingga kita harus lebih banyak lagi menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan di sekitar pekarangan rumah ya. Tujuannya supaya kita bisa lebih banyak lagi ibaratnya menyimpan air bersih. Tentunya seperti sudah saya jelaskan tadi kan kita mengalami krisis air bersih. Itu karena tutupan hutan kita berkurang apalagi di daerah perkotaan ya, Jawa, Bali, daerah Nusa Tenggara itu kan tutupan hutannya sudah semakin menipis. Betul sekali, apalagi kalau kita tahu Indonesia ini menjadi salah satu paru-paru dunia dan kita tahu bahwa peradaban manusia pertama kali diawali dari daerah aliran sungai. Kalau sungainya tercemar, kehidupan bisa terganggu. Terima kasih Dr. Ros sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga kita sehat-sehat terus dan air kita tetap sehat. Terima kasih dok, sehat untuk keluarga dan juga sehat untuk teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi dok. Iya, selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.